Paris Saint-Germain membeli banyak penyerang di musim ini dengan harga yang nggak masuk akal. Banyaknya penyerang nggak menjamin daya gedor Les Parisiens bakal tampil membaik. Sebaliknya, lini penyerangan mereka justru tampil lesu dengan banyaknya pemain yang bermain mandul. Cetak gol cuma merangkum mandulnya PSG meskipun kelebihan penyerang sebagai berikut. Transfer gila PSG. Manajemen Paris Saint-Germain tiba-tiba dibuat panik oleh ulah dari Kylian Mbappé. Pemain asal Prancis itu berencana untuk meninggalkan Parc des Princes pada musim panas tahun depan. Mbappé menolak mentah-mentah kontrak baru yang ditawarkan oleh manajemen. Pemain berusia 24 tahun ini tetap ngotot untuk pergi dengan status bebas transfer. Pemain berjuluk Donatello ini sudah mengatur siasat untuk bergabung ke Real Madrid di musim depan. Mbappé akan melakukan segala cara untuk bisa berseragam Los Blancos. Keputusan Mbappé tersebut membuat sang presiden Nasser El-Khelaifi merasa murka. Pria asal Qatar ini memaksa sang pemain untuk mau menandatangani kontrak baru. El-Khelaifi rupanya nggak ingin pemain terbaiknya pergi secara cuma-cuma. Dirinya bahkan mengancam memboikot transfer Mbappé ke klub lain. Leonardo selaku mantan direktur olahraga PSG bilang kalau Mbappé punya kekuatan besar untuk hengkang. Menurutnya kepergian sang pemain bakal sulit untuk ditahan. Leonardo juga bilang kalau PSG harus merelakan Mbappé pergi untuk kebaikan kedua belah pihak. Namun komentar dari mantan direktur olahraganya itu masih belum mampu menyadarkan Nasser El-Khelaifi. Pebisnis kaya raya asal Timur Tengah ini masih enggan membiarkan Mbappé pergi secara cuma-cuma. Dirinya bahkan berani mengasingkan sang pemain dari skuad utama. Selain menahan pintu keluar Mbappé, El-Khelaifi juga melakukan belanja besar-besaran. Manajemen secara tiba-tiba memboyong banyak penyerang kelas kakap secara sekaligus. Sebut saja Gonzalo Ramos yang diboyong dari Benfica dengan status pinjaman. Kemudian ada Ousmane Dembélé yang berhasil dibajak dari FC Barcelona dengan mahar 50 juta euro. PSG masih ketagihan memburu striker dengan merekrut Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan dengan bandrol fantastis senilai 95 juta euro. Namun belanja striker besar-besaran ini nyatanya belum mampu untuk mengangkat performa PSG. Skuad Les Parisiens lagi-lagi masih bergantung pada sosok Mbappé di musim ini. Terlalu mengandalkan Kylian Mbappé. Bertahannya Kylian Mbappé menjadi berkah tersendiri untuk PSG. Di awal musim ini, Les Parisiens sangat bergantung kepada mantan pemain AS Monaco tersebut. Dirinya masih menjadi mesin gol utama skuad asuhan Luis Enrique. Mbappé bahkan tercatat sudah menggelontorkan 8 gol dari 5 pertandingan di musim ini. Padahal musim ini Mbappé sudah ditinggal oleh dua kompatriot terbaiknya seperti Lionel Messi dan Neymar Junior. Banyak yang mengira kalau dirinya akan meredup tanpa kehadiran keduanya. Selain itu, Mbappé juga melewati banyak drama melelahkan sebelum musim dimulai. Dia mengawali musim dengan kondisi yang kurang fit pasca dibekukan. Dirinya bahkan sempat memulai laga dari bangku cadangan saat melawan Toulouse. Sebagai penggantinya, Mbappé berhasil mencetak gol pertamanya di musim ini. Dia juga tampil luar biasa di laga pembuka Liga Champions menghadapi Borussia Dortmund. Dia kembali menjadi pusat perhatian dengan mencetak 1 gol. Luis Enrique sendiri langsung memuji penampilan impresif pemain bernomor punggung 7 tersebut. Menurutnya Mbappé adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Enrique bahkan memuji peran vital sang pemain di ruang ganti Les Parisiens. Dia menilai kalau Mbappé punya jiwa kepemimpinan yang mampu mengangkat moral rekan-rekannya. Padahal mantan pelatih Barcelona ini sempat diisukan bakal hengkang akibat muak dengan drama Mbappé. Namun kesabaran Enrique ternyata berhasil dibayar tuntas oleh sang pemain. Enrique bahkan berani jujur kalau semua pelatih butuh pemain hebat sekelas Mbappé. Gonzalo Ramos yang masih belum menunjukkan tajinya. Sayangnya performa brilian dari Mbappé ini gagal diikuti oleh penyerang muda PSG yang lainnya. Sebut saja Gonzalo Ramos yang masih tampil inkonsisten di musim ini. Manajemen memboyongnya karena performa impresifnya bersama tim nasional Portugal di Piala Dunia kemarin. Dirinya berhasil mencetak hat-trick di babak 16 besar menghadapi Swedia. Ramos berhasil menggantikan peran dari Cristiano Ronaldo di lini depan Portugal. Ian Wright selaku pandit dari ITV memuji tinggi performa sang pemain di Piala Dunia kemarin.
Freud mengatakan kalau performa Ramos sangat impresif dan juga luar biasa. Legenda Arsenal ini juga memuji kualitas teknik sang pemain yang bisa memberikan warna baru. Namun performa brilian tersebut gagal dia ulang kembali saat membela PSG. Pemain kelahiran Old How ini masih tampil mandul di lini depan Paris Saint-Germain. Padahal dirinya digadang-gadang bakal mengurangi peran besar Mbappe sebagai mesin gol dari PSG. Gonzalo Ramos diharapkan mampu menjadi sumber gol baru di lini depan Les Parisiens. Sayangnya Luis Enrique masih jarang memilih sang pemain sebagai striker utamanya di starting line-up-nya. Gacornya Marco Asensio. Paris Saint-Germain mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Asensio mengungkapkan kalau dirinya ingin mencari pengalaman baru bersama Les Parisiens. Selain itu, dia juga berhasrat menjadi pemain utama di skuad asuhan Luis Enrique. Seperti diketahui, Asensio sendiri jarang mendapatkan jam terbang sejak kedatangan Carlo Ancelotti. Dalam 2 musim terakhir, Ancelotti kerap memainkannya sebagai pemain pengganti. Asensio merasa gerah dengan keputusan pelatih yang jarang memainkannya sebagai starter. Tekad Asensio saat itu adalah ingin membuktikan kalau dirinya nggak layak untuk dibuang. Namun sayangnya Enrique justru mencadangkannya di laga kontra Toulouse. Alhasil Les Parisiens gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. Selain itu, Enrique juga kerap memainkan Asensio sebagai pemain utama. Dia bahkan mampu mencetak gol perdananya di laga kontra RC Lens pada bulan Agustus yang lalu. Asensio pun merasa bahagia dan langsung memasang target yang cukup tinggi. Pemain Spanyol itu berharap bisa terus melanjutkan kegacorannya di laga selanjutnya. Ucapan tersebut bisa dia buktikan di laga menghadapi Olympique Lyon. Dalam laga tersebut, Asensio menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Tercatat dia telah melesakkan 2 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Ini menjadi bukti jika Ancelotti salah untuk membuang Asensio. Apalagi Real Madrid saat ini sedang kekurangan sosok winger setelah cederanya Vinicius Junior. Dari 3 pertandingan yang dimainkan, Vinicius baru mencetak 1 gol di kompetisi La Liga. Saking kekurangan sosok winger, Jude Bellingham bahkan kerap diplot sebagai penyerang dadakan. Banyak penyerang yang masih tumpul. Meskipun Asensio tampil gacor, lini penyerangan PSG masih dianggap sangat tumpul. Beberapa penyerang kenamaan belum bisa menunjukkan tajinya hingga saat ini. Sebut saja Ousmane Dembélé yang dibeli mahal dari Barcelona. Les Parisiens memberikannya kontrak jangka panjang kepadanya, yakni selama 5 musim. Sayangnya Dembélé gagal menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Enrique. Dalam 5 laga terakhir, winger asal Prancis itu belum mencetak 1 pun gol. Alhasil banyak warga Parc des Princes yang mulai meragukan kemampuannya. Akan tetapi Enrique tetap memberikan dukungan kepada sang pemain. Menurut Enrique, Dembélé merupakan pemain yang sangat berbeda dan sulit diprediksi. Mantan pelatih dari timnas Spanyol itu percaya dengan potensi yang dimiliki oleh sang winger. Berikutnya ada Randal Kolo Muani yang jarang mendapatkan menit bermain. Di Ligue 1 musim ini saja, Kolo Muani baru memainkan 1 pertandingan. Terakhir ada Hugo Ekitike yang juga bernasib sama dengan Kolo Muani. Sejak didatangkan dari Stade Reims, Ekitike bahkan baru tampil sebanyak 8 menit. Padahal di musim lalu dia mampu memainkan 32 pertandingan di semua kompetisi. Performa buruk para penyerang membuat PSG harus mengawali start yang buruk. Les Parisiens bahkan terlempar dari persaingan 4 besar setelah hanya bisa menang di 2 laga. Dengan begitu, Enrique berpotensi gagal memenuhi hasrat manajemen yang ingin juara Liga Champions. Akan tetapi dia meminta anak asuhnya untuk nggak terlalu terobsesi. Enrique menyebut jika yang terpenting saat ini adalah membahagiakan para fans. Itulah ulasan Paris Saint-Germain yang kelebihan penyerang. Bagaimana pendapatmu? Apakah Les Parisiens bisa bangkit dengan penyerang-penyerang muda dan mahalnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.